Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nasution ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang bermateri tentang pasar dan pembagiannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu Aulia sebagai pembawa materi kedua, Jikri sebagai pembawa materi ketiga, Wisdo sebagai pembawa materi ketiga, dan saya sendiri sebagai moderator dan pembawa materi pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pasar. Latar belakang pasar adalah sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Mereka saling berinteraksi, melakukan transaksi jual dan beli barang, bahkan jasa pun ada. Pasar merupakan salah satu dari kegiatan perekonomian masyarakat di mana uang digunakan sebagai alat menukar barang jadi uang ataupun uang jadi barang antar penjual dan pembeli. Setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli maka akan membentuk harga yang disepakati, namun sebelumnya telah terjadi tawar-menawar. Rumusan masalah bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan dalam perdagangan, kita harus mengetahui keberadaan pasar dan letak bagi konsumen dan produsen. Dengan mengetahui keberadaan dan letak pasar itu akan mudah untuk melakukan transaksi perdagangan di dalam pasar itu sendiri. Definisi pasar. Pasar menurut pengertian istilah ialah suatu tempat di mana penjual dan pembeli berinteraksi dalam menentukan harga dan jumlah barang yang dijual dan akan dibeli. Pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem institusi, produser, hubungan sosial, dan infrastruktur yang di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dan imbalan uang. Syarat-syarat dan peranan pasar. 1. Ada tempat untuk berniaga. 2. Ada barang atau jasa yang akan diperdagangkan. 3. Adanya penjual barang tertentu. 4. Adanya pembeli barang. 5. Adanya hubungan antara transaksi jual beli. Fungsi pasar. 1. Pasar menentukan nilai. 2. Pasar mengorganisasi produksi. 3. Pasar mendistribusikan barang. 4. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan, di mana penjatahan adalah inti dari adanya harga. 5. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang. 6. Pasar membantu promosi berbagai produk. 7. Pasar menyerap tenaga kerja. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar di mana pembasar mengidentifikasi dan membedakan kelompok-kelompok pembeli yang mungkin lebih menyukai atau memerlukan berbagai produk dan bauran sasaran. Segmentasi pasar dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan membagi-bagi pasar atau market yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Dan segmentasi pasar sebagai suatu proses pembagian pasar keseluruhan menjadi kelompok-kelompok pasar yang terdiri dan orang-orang secara relatif memiliki kebutuhan produk yang serupa. Baik, saya akan menjelaskan di bagian manfaat dengan dilakukannya segmentasi pasar, yaitu ada 5 poin. Poin yang pertama saya akan menjelaskan perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Poin kedua, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Poin yang ketiga yaitu dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif. Poin keempat yaitu
dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat dan segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan lebih besar. Poin kelima yaitu dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa atau periode di mana reaksi pasar cukup besar. Selanjutnya, kelemahan dan tindakan segmentasi. Yang pertama yaitu biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Yang kedua, biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah seakan dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Yang ketiga, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa. Yang terakhir yaitu biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Selanjutnya, klasifikasi jenis-jenis dan pembagian pasar, yaitu ada 2, pasar barang dan pasar tenaga kerja. Oke, saya Usil lagi. Saya akan membahas tentang pembagian pasar, implikasi pasar, dan kesimpulan. Pembagian pasar. 1. Pasar berdasarkan wujud. 1. Pasar konkret. 2. Pasar abstrak. 2. Pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. 1. Pasar konsumsi. 2. Pasar produksi. 3. Berdasarkan waktu penyelenggaraan. 1. Pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar temporer. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang implikasi pasar. 1. Implikasi pasar perdagangan bebas. 2. Implikasi pasar persaingan sempurna. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pasar adalah sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berinteraksi melakukan transaksi jual dan beli barang dan jasa. Pasar dapat dikategorikan dalam beberapa hal, yaitu pasar menurut macam pembagiannya, menurut cara interaksinya, menurut luas jangkauannya, menurut wujudnya, dan menurut barang yang diperjualbelikan. Ya, sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.